Baik, kembali lagi bersama saya Iwayanom Chandrayana di channel YouTube Yanto Katro. Ya, baik, kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Bangli ya teman-teman. Dia seorang pelaku seni juga, seniman topeng, wayang dan gender juga. Gender? Gener lumayan. Jadi salah satu penggiat gender juga di Bangli, tapi tidak buka les ya? Sudah tidak ada waktu untuk Tidak ada mengajarkan les lagi, Pak Yanto. karena honornya kecil juga atau? Ya, bukan karena honor ya. Kita sebagai seniman kan tidak boleh orientasi kita pada Iya. uang ya. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ya. tapi karena kekurangan waktu saja. Kekurangan Ya. waktu, oke. Jadi saya kembali membuat konten dengan beliau dari Nengah Dwija ya, tidak perlu saya perkenalkan lagi. Beberapa konten Tiang bersama Dwija kan sudah banyak di YouTube juga. Menggending kali ini saya akan mencoba untuk collab gendernya. Jadi saya di sini akan sedikit menanyakan sesuatu tentang gender dengan gaya Bangli. Ya, mungkin nanti Pak Dwija bisa berbagi sedikit kepada kita di sini Ya. apa tips-tipsnya dalam mengiringi wayang tentunya ya. Kalau gender untuk mesangi itu kan upacara metatah 3 bulanan dan lain sebagainya. Artinya gender saja itu kan sudah tabuh tegak, bisa lasarum dan lain sebagainya, merebong dan lain sebagainya juga kan bisa dipergunakan. Tetapi dalam mengiringi wayang itu konteksnya agak berbeda. Ya. Dan di Sukawati mungkin nanti ke depannya nanti akan saya collab dengan yang lain juga. Tapi sekarang dengan Wijo dengan style gaya Bangli ya. Gaya. Lebih ke mana di ini? Kalau merujuk pada gener mungkin bisa digunakan kata gaya mungkin Pak. Gaya. Ya. Karena kalau style itu merujuk pada apa namanya pembawaan secara individu gitu. Perseorangan. Ya perseorangan. Kalau pewayangannya, kalau Bangli yang lebih condong ke style Bangli. Kalau genernya tapi mungkin nanti kalau ada teman saya salah coba direvisi Pak Yanto ya. Kalau di gener itu kita sangat kaya sekali di Bangli di Bali pada umumnya teman-teman. Ya, karena walaupun nama tabuhnya sama, mungkin struktur dan juga gaya kotekan dan melodinya bisa jadi berbeda-beda gitu. Kalau di sini di Gianyar apa namanya ada tabuh lelasan megat lelasan megat mungkin tidak ada. Tidak ada ya. Dan mungkin tidak ada ya. Saya belum pernah mendengarnya juga. Dan beberapa senior saya di Sukawati belum pernah saya lihat. Gitu ya. Bahkan ada tabuh di daerah lain itu disebut dengan Surco punya, tapi kita di Bangli iya di sini ada. Tabuh Surco punya tidak seperti yang di Gianyar gitu, dia tuh berbeda-beda. Di wayang juga sama seperti itu. Di Pamungkah itu kita di Bangli berbeda sekali dengan Gianyar dan juga dengan Badung. Tetapi kalau kita jeli mendengarkan tabuh itu, dia itu strukturnya bisa dikatakan hampir mirip sama, gitu. Hampir mirip ya. Dengan Badung apa Sukawati? Dengan Sukawati iya, dengan Badung juga iya. Apalagi di Alasarum mirip sekali. Kalau keanekaragaman kita di Bangli ada gini loh teman-teman. Kalau yang lainnya Gianyar, Badung dia tuh teknik memegang gedenya kan seperti ini ya. Megang panggulnya. Kalau saya di Bangli ada di daerah Manuk namanya. Kalau teman-teman mungkin lancong ke Manuk, mereka tuh pegang panggulnya, bahasanya kita di Bangli mebungan cicang gitu. Bungan cicang gitu. Kalau tahu nggak? Bisa di bungan cicang tuh. Mereka itu seperti itu. Ya. Ini bundar inilah yang disebut bungan cicang gitu. Kalau kita orang yang tidak menguasai, ya, rasanya lebih sulit ya. Saya sendiri mencoba ini lebih sulit biasanya dia. Tapi saya pun tidak pernah menggunakan gaya ini. Tapi terdahulunya memang begitu. Sampai sekarang masih ada yang menggunakan gaya genernya. Mereka pun mereka memiliki ciri khas tersendiri gitu, yang berbeda dengan pola-pola generan yang lain di daerah-daerah lain. Ya. Kalau Tiang sendiri di rumah di Demulih dahulu di tahun 1900-an awal itu yang mengajarkan orang-orang tua saya dulu, Kumpi, Peka, itu ada pelatihnya dari sini, dari Gianyar, dari Pacung. Oh, Pacung Bitro, ya, dari ya, Pacung. ya, di sini dekat.
Kalau di Gianyar gaya pacung itu memang ada ya Pak ya? Gaya pacung sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Nah, tapi mungkin nanti ke belakang, ke depan nanti itu dah gaya-gaya. Kan bukan hanya Gener saja, kan ada perang siat pacung juga. Oh, siat pacung tuh ada juga ya. Ada. Kalau Tiang secara pribadi masih terus menggunakan apa yang diajarkan oleh IPK, Kumpi, yang konon katanya berasal dari pacung. Gitu. Tapi setelah Tiang komparasi dengan teman yang ada di pacung, berbeda ternyata dengan apa yang Tiang ketahui sekarang. Berarti ada di sana apa namanya ya? Dimodifikasi berarti lagi ya. Karena, kayak ada tabuh, coba Pak, ini gampang sekali nih. Ini konon juga katanya dari pacung, tapi berbeda sekali dengan angkat-angkat ini. Kalau di wayang biasanya digunakan saat adegan selesai pertarungan. Sampai apa nah? Sampai putih. Angkat-angkatan bukan. Angkat-angkat aja namanya. Tapi kalau spesifik namanya kita nggak menamai itu di. Angkat wayang. Ya pokoknya mangkat gitu. Nah itu di depannya. Sekarang pindahkan ke gede. Tapi awalnya itu diambil 2 kali. Sekarang? Nah. Oke, teman-teman, akan kita coba setelah beberapa saat Pak Yanto. Tapi ini tabuhnya tingkat kesulitannya memang tidak terlalu sulit, apalagi sekaliber Pak Yanto yang memang dia notabene tukang gener gitu. Kalau orang yang sudah mahir biasanya main gener, biasanya dia sangat cepat untuk menyerap tabuh-tabuh baru gitu. Beda dengan yang baru belajar, mungkin masih lama harus mencerna, harus mendengarkan dan latihan. Kita coba. Jadi ini salah satu bintang tamu yang sangat sangat sulit saya untuk menemaninya ya, karena teorinya banyak sekali. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat lumayan juga. Tetapi biar tidak teori saja, kita langsung ke prakteknya. Ya, kita coba ya. Yuk. Oke, itu yang bagian terakhir itu biasanya keluar balo-balo Pak Yanto. Itu tidak diambil 2 kali, kalau pada pertunjukan wayang yang sesungguhnya itu diambil berkali-kali. Sambil menunggu wayangnya berhenti. Artinya mengikuti kemauan dalang berarti. Iya. Artinya tidak dipatok. Tidak. Ini dah susahnya teman-teman. Jadi ketika kita mengiringi wayang itu tidak bisa dipatok. Karena dalang yang memainkan wayang itu KKN, dalangnya KKN. KKN tuh apa? Kanggo kena niro. Ya, jadi dalangnya abenanya kena nih ke musuh wayang ya. Nah itu dah, makanya kita kalau jadi dalangnya KKN, tukang gendernya KKU. Bukan KKO. KKN itu apa tadi tuh? Kanggo kena niro. Kanggo kena niro. Kalau KKN, kita tukang gendernya NKM aja. Nah, kudiang men ikuti kemauan dalang, kudiang. Ya, jadi
Tukang gender itu dia responnya harus cepat, artinya cekatan dan dia tidak boleh lain-lain. Memang ada apa namanya di dunia pewayangan itu kalau aksen-aksen gender itu diatur oleh Cepale, teman-teman. Ya, kita kan udah ada kontennya. Kontennya udah ada ya. Dulu Ya. konten Cepale itu udah. Ya, itu dalangnya tidak bilang food sehingga. Iya, tidak. Ada kode-kode tertentu. Ya. Misalnya dari suaranya, mungkin dari Cepalonya mungkin. Mengisyaratkan untuk gender itu melamat ataupun mempercepat ataupun selesai titik komanya itu ada kode-kodenya dia. Sambil coba minumnya, Pak. Ya, ini produk apa nih ya? Ini boleh saya minta ya? Nah, jadi begini teman-teman. Adik saya, Imas, dia jualan pisang goreng berbagai topping ya. Jadi kalau teman-teman minat seputaran Darah Gianyar aja, jangan jauh-jauh ya. Nanti kasihan ongkirnya juga ya. Tapi kalau kalian minat juga, kalau bisa ada mampir ke Gianyar, bisa cobain pisang gorengnya buatan adik saya, Imas Berliana. Nanti kunjungi aja Instagramnya Berliana Imas atau Imas Berliana siapa nanti kan saya tulis di sini nama IG-nya ya. Jadi silakan dipesan. Gimana rasanya, Pak? Per pieces itu berapa ya? Tidak tahu, nanti coba di DM saja. Ya, ini luar biasa ini. Ini pertama kali saya makan pisang goreng. Dan rasanya ya teksturnya dapat dia. Baik teman-teman, tadi sedikit saya membahas tentang gender yang tadi itu hampir mirip dengan pangkat Pakesah di Sukawati. Oh, itu ya. Pangkat Pakesah. Kalau di agak Sukawati? mirip ke tadi kan Banglinya. Nah, kalau di Sukawatinya hampir mirip. Melodinya sama ya? Ya, melodinya sama. Tadi kalau kita lebih teliti lagi, hampir mirip. Bagan-bagannya hampir mirip. Seperti penyalip-penyalipnya itu hampir mirip juga. Ya. Jadi itu kalau di Sukawati namanya pangkat Pakesah. Kalau di sana pangkat-angkatan aja. Angkat-angkatan gitu. Jadi setelah parum wayang itu langsung pangkat ini gitu. Oke. Jadi itu teman-teman sedikit ilmu baru dari Bapak Dwijo. Mungkin demikian dulu. Iya, nanti kita buat episode-episode selanjutnya kalau ada waktu ya. Nanti kalau ada waktu lagi, karena waktunya sangat susah sekarang karena sudah jadi guru pengajian ya teman saya ya. Iya. Kalau ini teman saya sudah jadi guru rupake ya. Alias sudah memanakan ya. Kalau saya belum, saya masih guru pengajian. Oke, sekian dulu. Ya. Mungkin sebelum kita tutup, saya sih pengennya dari berbagai daerah itu untuk mempertahankan gayanya masing-masing itu harus dipertahankan ya. Misalnya di daerah Bangli kalian oke lah, kalian boleh mempelajari tabo-tabo dari Sukawati, tabo dari Badung, tidak masalah. Tetapi jangan lupakan jati diri kalian ya. Dari manapun Anda, kalau ada lokal genius di sana, tabo gener, apapun background Anda, tolong itu dipertahankan. Karena lambat laun biar tidak hilang dia jati dirinya. Kayak ini dah saya beberapa kali ke Bangli, ke rumahnya Nengah Dwijo ini. Beberapa kali dia melaksanakan pementasan wayang dengan beli mangkunya. Saya tetap juga ikuti stylenya dia, gayanya dia gitu. Jadi saya mempelajari juga gayanya dia. Ketika dia wayang di Bangli, saya akan mengiringi dia dengan genderan Bangli gitu. Ketika saya di sini di Sukawati, di Gianyar khususnya wayang, kalau dia gendernya dia akan ikuti saya gitu. Jadi kita apa namanya itu? Simbiosis mutualisme. Iya, saling menguntungkan. Jadi gayanya di sana tidak hilang, gaya di sini juga tidak hilang. Mungkin Pak Dwijo bisa sarankan di mana bisa les untuk gaya Banglinya mungkin. Kalau gaya Bangli, kalau lesnya ke saya tidak bisa mengajar sayanya.
di Bangli ada beberapa daerah yang masih kental untuk apa namanya, Dan menerima les juga. kalau itu saya kurang tahu ya. Tapi kalau secara pribadi, kalau Anda ingin mempelajari Gener, datang ke rumah tokoh yang saya akan bilang ini mungkin bisa jadi. Ya coba. Di Manuk. Manuk. Ya. Oh, daerah Manuk itu ya. Itu sangat ikonik sekali. Kalau dulu di Kubu Tiang Rasa, sekarang dia kurang tahu apakah ada penerusnya. Di Kubu, Pak Yanto pernah dengar dalang almarhum gaya apa namanya, Idorai Mesi? Idorai Mesi ya. Ya, itu beliau pada saat populernya banget di tahun 70-an ke atas itu, yang mengiringi beliau ngewayang tuh dua itu ya, tukangnya dari Manuk dan tukangnya dari Kubu. Tadinya di daerah itu per barung dia ada. Iya. Atau satu orang. Kalau dulu subur sekali. Misalnya di Kubu satu barung, di Manuk satu barung. Iya gitu. Oh. Kalau dulu mungkin lebih dari satu. Tapi Kubu dan ini Manuk ini kan lumayan berjauhan. Berjauhan. Style gayanya sama. Berbeda juga. Oh, berbeda. Ya, berbeda juga. Oh. Nah, itu makanya kita Nah, sangat itu dah kaya sekali. Kaya sekali ya. Itu di Bangli loh. Di Bangli padahal itu satu kabupaten, tapi dia punya gaya-gayanya masing-masing setiap banjar-banjar atau desa-desa itu. Sama juga di Sukawati, di daerah ya Nyari ini gayanya banyak sekali, Pak. Gaya Pacung. Ya. Gaya Pacung, gaya Bono, gaya Sukawati. Waktu ini saya mungkin nanti ke depannya semoga ada waktu, gaya Tulu, Pak. Gaya Tulu. Gaya Petulu. Petulu itu yang ada kokoannya itu ya? Telubut. Itu ada aja gaya juga. Gini. Mungkin banyak gaya-gaya yang lain lagi yang belum saya telusuri sebelum saya ketahui. Semoga kedepannya teman-teman ada yang komen, Bli, ini ada gaya gini, Bli. Silakan ke sini. Ini ada gaya sini di daerah sini, Bli. Silakan, saya akan datang. Itu harus kita explore semuanya. Ya. Oke, berarti kita akan explore nanti, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu. Coba kita explore apa namanya, gaya-gaya yang masih asing rasanya. Yang perlu kita bangkitkan kembali. Perlu kita ingat dan kita pelajari. Ya. Mungkin sekian aja dulu Pak Yanto. Oke, demikian, terima kasih. Pak Duja sudah meluangkan waktunya. Oke. Mampir ke channel ini lagi. Oke. Mudah-mudahan channelnya berkembang ya. Ya, semoga. Dan tentunya juga teman-teman yang lain untuk mensupport kami pelaku-pelaku seni yang baru muncul lah. Silakan di like, komen, subrek, subscribe ya teman-teman ya. Komen-komen bila ada satu daerah yang seperti tadi saya sampaikan, ada lokal jenius yang mungkin perlu kita bangkitkan, saya siap datang ke sana. Baik, demikian dulu konten dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video-video selanjutnya. Mari belajar bersama, lestarikan seni dan budaya.